Kita kan sedang menghadapi satu bencana nasional. Bencana nasionalnya adalah darurat kesehatan. Jadi harusnya mengutamakan kesehatan terlebih dahulu, ya. Dan ini yang harus ditegakkan oleh semua pihak. Tidak bisa hanya pemerintah saja, juga tidak bisa hanya masyarakat saja. Nah, bagaimana membuat masyarakat disiplin? Salah satunya dengan law enforcement, dan juga selain law enforcement yang saya lihat, komunikasi, informasi, edukasi atau sosialisasi itu masih sangat minim sekali. Memahamkan kepada masyarakat bahwa ini penyakitnya nggak kelihatan, ini sangat berbahaya, bisa ada OTG, apa itu OTG, orang tanpa gejala itu bisa menularkan, itu nggak dijelaskan secara detail kepada masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi ini memang pasti dibutuhkan, tetapi bagaimana ini pemerintah memberikan satu kebijakan yang tidak bolak-balik ganti, tidak membingungkan, tidak bikin galau, gitu kan, satu kebijakan yang mungkin bisa menjadi jalan tengah, tapi ini pun harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai membuka peluang penularan yang lebih besar. Kita nggak ingin, na'udzubillah min dzalik ya Pak, kita berdoa kepada Allah, pasca lebaran angka meledak kembali, kita nggak ingin seperti itu, gitu. Saya sekali lagi ya menyampaikan bahwa ini masih ditetapkan sebagai global pandemi. WHO belum mencabut status ini. Kemudian ditetapkan oleh Pak Presiden ini adalah bencana nasional dalam situasi darurat kesehatan. Artinya, dan ini belum dicabut juga ya Mbak status ini, bahwa kita sekarang ini berada dalam bencana nasional. Coba kalau kita melihat Aceh misalnya pada saat itu terjadi tsunami, kan semuanya taat gitu loh. Dan pemerintah bisa bersikap tegas pada saat itu kan, sehingga semua recovery-nya bisa berlangsung dengan baik. Nah ini kan juga sama dengan bencana nasional, dan ini belum ada recovery, belum sampai masuk pada tahapan itulah kalau tahapan bencana gitu ya. Tapi ini virusnya ini masih beredar, dan tadi yang saya sampaikan OTG itu apa, OTG itu banyak di mana-mana, dan inilah yang justru menjadi sebab sumber dari penularan yang tidak diketahui, tidak disadari oleh masyarakat. Jadi sekali lagi kepada pemerintah, tolong satu, yang pertama, tegakkan terus ya kebijakan yang tidak berubah-ubah, konsisten dalam regulasi, konsisten dalam kebijakan, konsisten dalam satu aksi ataupun langkah teknis untuk melindungi 270 jiwa rakyat Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Kesehatan ini wajib dilindungi kesehatannya dan kesejahteraannya, keselamatannya oleh negara. Baik. Ini yang nomor satu. Yang kedua, semua urusan operasional teknis turunannya di daerah sampai ke tingkat RT, RW, kelurahan gitu ya, ini harus disamakan persepsinya bahwa sekarang ini masih situasi pandemi. Jadi setiap RT, setiap RW itu harus bisa mengkondisikan warganya, masyarakatnya, dan diberikan edukasi secara positif dengan pendekatan-pendekatan yang positif. Jadi partisipasi publik sampai ke tataran RT RW untuk edukasi, untuk mengajak ke masyarakatnya aware bahwa ini kita menghadapi sebuah pandemi yang penularannya itu sangat tergantung sekali dengan pola hidup kita lah, dan juga style hidup kita. Terus yang ketiga, pemerintah juga harus mempersiapkan roadmap ataupun langkah-langkah kalau memang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Hermawan akan menuju new normal. Karena untuk menciptakan satu habit baru, untuk bisa menciptakan satu kehidupan yang dengan kultur yang baru, ini perlu pembiasaan, perlu sosialisasi, dan perlu disediakan juga sarana prasarananya Mbak. Seperti misalnya tempat cuci tangan, hand sanitizer, itu harus banyak tempat-tempatnya gitu loh. Artinya fasilitas-fasilitas ini harus disediakan oleh pemerintah.